Tapak-tapak jejak Gajah Mada, karya Arif Sujana. Selamat mendengarkan. Awan gelap pekat mengisi sepertiga cakrawala langit di atas pemukiman baru di hutan Maja, seperti tidak sabar untuk menggulung sisa senja yang telah menatap bumi. Akhirnya perlahan langit malam mulai menyelimuti, warna bumi menjadi semakin menghitam kelam. Kadang semilir angin dingin berdesir, menyapu daun dan ranting, menggoyangkan pelita malam yang tergantung di atas pendopo pesanggerahan utama tempat kediaman Raden Wijaya. Beberapa hari yang lalu, ada beberapa kerabat dagang kami yang telah menyampaikan tentang armada besar yang telah berlabuh di bandar pelabuhan Rembang. Berkata Raden Wijaya di hadapan beberapa sahabatnya yang sengaja diundang untuk berkumpul di pesanggerahan utama. Hadir pada saat itu tamu mereka, Yongki dan Magucin. Kehadiran mereka telah meresahkan penduduk setempat. Berkata kembali Raden Wijaya sambil memandang ke arah Yongki dan Magucin. Kami berharap banyak bahwa kehadiran saudara Yongki dan Magucin sebagai setitik cahaya harapan kami. Dan kami meyakini bahwa Gusti Yang Maha Agung telah membawa saudara Yongki dan Magucin datang kepada kami. Berkata Raden Wijaya kembali kepada kedua tamunya itu, Yongki dan Magucin. Terlihat semua mata yang ada di pendopo pensanggerahan utama itu semua memandang ke arah Yongki dan Magucin. Sementara itu keduanya juga mengerti bahwa semua yang ada di pendopo itu menunggu jawaban dan perkataannya. Terlihat menarik napas panjang, menoleh ke arah kawannya seperti meminta izin agar dirinya mewakili bicara. Magucin mengangguk perlahan sebagai isyarat mempersilahkan Yongki berbicara atas nama mereka berdua. Terima kasih telah menerima kami berdua. Sepertinya jalan untuk menemui Tuanku Raden Wijaya begitu sangat sederhana, seperti telah dituntun oleh tangan gaib, sehingga hari ini kami telah berhadapan dengan Tuanku Raden Wijaya. Berkata Yongki berhenti sebentar sambil menarik napas perlahan. Atas nama pemimpin tertinggi armada kami, Tuan Ikemesi, kami mohon maaf atas keresahan para penduduk setempat, di mana kami memang tidak dapat mengendalikan kebrutalan para prajurit kami sendiri. Kami percaya bahwa Tuanku dapat memberikan pencerahan kepada kami, sebagaimana harapan saudaraku Mengki yang meminta kami berdua mendatangi Tuanku Raden Wijaya. Saudaraku Mengki telah berpesan kepada kami berdua bahwa bila mencari sekutu di tanah Jawa ini, Tuanlah sekutu dan kawan terbaik itu. Berkata kembali Yongki. Dan setelah bertemu dengan Tuanku Raden Wijaya, kami semakin percaya ucapan dan perkataan saudaraku Mengki. Berkata Yongki yang ditunjukkan kepada Raden Wijaya. Terlihat Raden Wijaya tidak langsung menjawab pertanyaan Yongki. Di kepalanya telah terkumpul apa yang akan diucapkannya. Namun Raden Wijaya sepertinya tengah menunggu suasana. Seketika suasana di atas pendopo itu seperti menjadi begitu hening. Terima kasih atas kepercayaan saudaramu Mengki kepadaku, juga kepercayaan kalian berdua. Berkata Raden Wijaya berhenti sebentar sambil mengumpulkan rangkaian ucapannya kembali di dalam pikirannya. Sementara semua yang hadir di atas pendopo itu seperti tengah menunggu apa yang akan disampaikan oleh pemimpin muda mereka itu. Dan Raden Wijaya dapat menangkap apa yang diharapkan oleh semua yang ada di atas pendopo itu, juga perasaan kedua tamu asingnya itu, Yongki dan Magucin. Hari ini aku telah meyakini sebuah karma pala. Siapa yang menyamai angin, dia pula yang akan menuai badai. Sesungguhnya penguasa Jawa saat inilah yang telah menyemai sendiri petakannya. Atas ulah dan perbuatan mereka lah yang telah melukai telinga saudara kita Mengki.
dan aku akan bersedia menjadi sahabat armada kaisarmu, menuntun kalian lewat sungai dan darat untuk menghancurkan Sang Angkara, penguasa tanah Jawa itu," berkata Raden Wijaya kepada kedua tamu asingnya itu. "Perkenan tuanku menjadi sahabat yang dapat mengantar kami menunaikan tugas kami di tanah Jawa ini adalah sebuah kehormatan," berkata Yongki sambil merangkapkan kedua tangannya diikuti oleh Magucin. Mereka nampaknya merasa gembira mendengar semua ucapan dari Raden Wijaya. "Katakan kepada pemimpin kalian di bandar pelabuhan Rembang, sandarkanlah armada kalian di bandar Tanah Ujung Galuh ini, dan kami akan menjadi merasa senang menyambut kedatangan kalian sebagai sahabat," berkata Raden Wijaya. "Semua yang tuanku katakan akan kami sampaikan kepada pimpinan kami," berkata Yongki. "Secepatnya kami akan kembali ke Bandar Rembang agar keresahan penduduk di sana tidak berkepanjangan," berkata kembali Yongki. "Secepatnya pula kami akan menjadi tuan rumah yang baik bagi armada kalian," berkata Raden Wijaya penuh senyum kegembiraan. Di dalam hatinya terasa menjadi lega setelah menuntaskan keresahan penduduk Rembang. Sebuah upaya yang seharusnya menjadi tanggung jawab para penguasa tanah Jawa saat ini. Tapi demi kemanusiaan dan tanggung jawab pribadinya atas segala penderitaan orang di sekitarnya membuat Raden Wijaya merasa ikut peduli. "Malam ini kami bermaksud mohon pamit diri. Besok pagi kami akan segera kembali di mana armada kami tengah menunggu," berkata Yongki. "Kami berdoa untuk keselamatan kalian berdua. Sayangnya, malam ini kami terpaksa menahan kalian berdua untuk sekadar menikmati jamuan yang telah siap di hadapan kita ini," berkata Raden Wijaya sambil melemparkan pandangannya kepada semua yang hadir di pendopoknya, sebagai sebuah tanda bahwa hidangan jamuan makan malam itu juga untuk semua yang hadir di pendopo pesanggerahannya. Demikianlah malam itu suasana di pesanggerahan Raden Wijaya terasa penuh kehangatan senda gurau. Kadang Raden Wijaya mencuri pandang penuh bahagia melihat bahwa semua sahabatnya telah berkumpul di pemukiman barunya. "Mereka bersatu di atas tanah perdikan ini untukku," berkata Raden Wijaya dalam hati penuh kebahagiaan dan haru berada di antara para sahabatnya yang setia. Dan malam pun telah lama menyekap batang-batang pohon di sekitar pesanggerahan Raden Wijaya, menyelimutinya dengan warna hitam malam. Semilir angin dingin terasa silih berganti mengusap tubuh siapapun yang ada di atas pendopo pesanggerahan utama itu. "Malam pertama di atas tanah pemukiman baru," berkata Raden Wijaya kepada Ki Sandikala sebagai orang yang terakhir yang meninggalkan pendopo pesanggerahannya. "Kita akan menyambut pagi esok bersama," berkata Ki Sandikala kepada Raden Wijaya. Ketika Ki Sandikala sudah tiba di pesanggerahannya sendiri, terlihat Ki Sandikala sudah berada di dalam kamarnya, tengah duduk di bibir peraduannya sambil memangku sebuah kotak kayu hitam. Perlahan Ki Sandikala membuka kotak kayu hitam itu. Sebuah cahaya merah memancar keluar dari balik kotak kayu hitam itu. Perlahan Ki Sandikala membuka kotak kayu hitam itu. Sebuah cahaya merah memancar keluar dari balik kotak kayu hitam itu. Saatnya pusaka Wahyu Keraton ini berada di tangan pemiliknya yang sebenarnya. Semoga dengan keris naga sastra ini mampu menyinari jiwa Raden Wijaya, menemukan sang raja sejati di dalam dirinya, sebagai pengayom yang dihormati dan dipatuhi, sebagai raja adil di bumi, berkata Ki Sandikala dalam hati sambil memandang keris yang masih berada di dalam kotak kayu hitam itu. Perlahan Ki Sandikala menutup kembali kotak kayu hitam itu. Terlihat dirinya seperti menarik napas panjang dan perlahan melepaskannya, seperti tidak ada beban lagi menghimpit rongga dadanya.
dan aku akan menjadi penjaga abadi di sisi Raden Wijaya sepanjang hidupku. Berkata kembali Ki Sandikala dalam hati sambil kembali menarik napas panjang. Namun Ki Sandikala tidak juga dapat tertidur di pembaringannya. Mata dan pikirannya jauh terbang melayang ke sebuah peperangan yang begitu besar. Perang yang akan terjadi antara pasukan Kediri dengan pasukan Raden Wijaya yang dibantu armada besar pasukan Mongolia yang sebentar lagi akan datang bergabung. Garis kehidupan begitu penuh rahasia. Siapa yang mampu menahan atau berlari dari guratan nasib ini? Dan aku hanya seorang hamba yang begitu lemah di hadapanmu, wahai Gusti yang Maha Perkasa. Semoga hamba dapat menerima dan selalu mensyukuri apapun titahmu, berkata Ki Sandikala sambil berbaring. Dan malam di atas bumi Majapahit saat itu memang begitu senyap. Cahaya bulan malam menyinari 9 pesanggerahan yang terhubung satu dengan yang lainnya dengan jalan setapak yang terlindung dan dibatasi oleh pagar batu. Dan pintu gapura yang terukir begitu indah dipenuhi aneka tanaman bunga berbagai rupa. Istana Singasari begitu megah, tapi tidak seelok keindahan berada di bumi Majapahit ini, berkata seorang prajurit penjaga kepada kawannya sambil memandangi segerumbul bunga soka yang berjajar sepanjang jalan setapak. Kita seperti berada di Taman Nirwana, berkata kawannya menyambung perkataan prajurit penjaga itu. Apakah kamu sudah pernah berada di Taman Nirwana? Berkata prajurit penjaga itu sambil melirik penuh canda. Kamu benar, aku memang belum pernah mati, berkata kawannya sambil tertawa kecil. Demikianlah 2 prajurit penjaga itu telah kembali ke gardu rondanya, menunggu malam yang sebentar lagi akan pergi berganti pagi. Dan rembulan di atas bumi Majapahit sepertinya sudah terkantuk-kantuk pucat bergelantung, terhalang kerindangan sebuah pohon maja tua di sisi sebuah gardu ronda. Hari ini kita berdiri di atas tepi pantai, di atas guratan garis nasib yang maha agung, berkata Ki Sandikala kepada Raden Wijaya dan Mahesa Amping sambil memandang jauh ke ujung sebuah perahu bercadik di mana di atasnya berdiri Magucin dan Yongki melambaikan tangannya. Tugas kita di dunia ini hanya menjalaninya. Itulah arti syukur yang sebenarnya, berkata Mahesa Amping sambil tersenyum menyambung perkataan Ki Sandikala. Menikmati sebuah perjalanan panjang, berkata pula Raden Wijaya sambil tersenyum. Demikianlah terlihat 3 tokoh utama penguasa bumi Majapahit itu terlihat berjalan beriring menuju benteng besar tanah Ujung Galuh. Nampaknya ada banyak hal yang akan mereka perbincangkan menjelang kedatangan armada pasukan besar Mongolia dari tanah Rembang. Ketika telah tiba di pendopo benteng tanah Galuh, mereka bertiga sudah langsung membuat berbagai rencana besar, mulai dari penerimaan armada besar pasukan Mongolia sampai rencana serangan besar dari 2 pasukan sekutu ini mengepung kerajaan Kediri. Namun mereka juga membicarakan beberapa hal penting yang mungkin akan terjadi menjelang usainya peperangan. Apa yang akan kita berikan seandainya penguasa Mongolia meminta terlalu banyak di tanah Jawa ini? Berkata Ki Sandikala meminta pertimbangan Mahesa Amping dan Raden Wijaya. Aku terlahir dan hidup di tanah Jawa ini. Garis nasibku dipercaya menjaga dan melindunginya. Tidak akan kuberikan sedikit pun tanah ini bagi siapapun yang akan memerasnya seperti seekor sapi betina, berkata Raden Wijaya dengan penuh semangat. Artinya, kita harus punya kekuatan yang besar, sebuah tenaga cadangan yang dapat kita gerakan di waktu yang tepat.
Berkata Ki Sandikala sambil memberikan beberapa rencananya secara rinci, terutama menjelang akhir peperangan. Sebuah rencana akhir yang hebat, berkata Maesa Amping seakan menyetujui buah pikiran dari Ki Sandikala. Namun belum usai pembicaraan mereka bertiga, datang kepada mereka seorang prajurit yang menyampaikan ada beberapa keluarga dari Pulau Tanah Wangi-Wangi telah datang ikut berlayar bersama Jung Singasari. Bukan main gembiranya hati Raden Wijaya dan Maesa Amping mendengar kabar itu. Akhirnya yang ditunggu datang juga. Terlihat seorang pendeta tua datang bersama 2 orang wanita. Terlihat 3 orang bocah kecil berjalan lincah di sisi pendeta tua itu. "Ayah," berkata salah seorang bocah kecil itu sambil berlari mendekap Maesa Amping. "Ayah," berkata pula salah seorang bocah kecil yang lain kepada Raden Wijaya yang langsung mendekapnya penuh kegembiraan. Bocah kecil pertama yang memeluk Maesa Amping ternyata adalah Aditya Warman. Sementara bocah kecil kedua yang berada di pelukan Raden Wijaya adalah Jaya Negara. Dan suasana di atas pendopo benteng Tanah Ujung Galuh itu telah dipenuhi rasa sukacita penuh kebahagiaan. Pertemuan keluarga, pertemuan para sahabat yang terpisah jarak dan waktu kini telah dipertemukan. Pendeta Gunakara banyak bercerita tentang keadaan mereka selama di Pulau Tanah Wangi-Wangi, tentang kehidupan Ratu Anggabaya di hari tuanya yang nampaknya telah menemukan dunianya menjadi seorang petani biasa yang begitu sangat bahagia. "Ratu Anggabaya titip salam untuk kalian," berkata pendeta Gunakara di tengah-tengah ceritanya. "Bukankah itu Tuan Putri Gayatri?" berkata Maesa Amping sambil memandang ke arah seorang gadis muda yang baru tumbuh mekar, berparas manis, sangat elok rupawan. Mendengar ucapan Maesa Amping, secara bersamaan semua orang yang ada di atas pendopo itu langsung melayangkan pandangannya ke arah gadis itu. Duhai sungguh siapapun terkesima memandang wajah gadis putri jelita itu yang semakin bertambah eloknya ketika sebuah senyum manis tersungging sedikit di ujung bibirnya seperti lukisan hidup tidak membuat jemu untuk terus memandangnya. Dari Pulau Tanah Wangi-Wangi telah tumbuh berkembang sekuntum bunga yang harum, penuh pesona. Nyi Ratu Kertanegara meminta aku untuk menjaganya di sepanjang perjalanan. Semoga kiranya dapat menjadi hiasan menyempurnakan Taman Putri Pesanggerahan Tuanku Raden Wijaya, berkata pendeta Gunakara dengan wajah penuh senyum memandang Raden Wijaya. Mewakili Tuanku Raden Wijaya, kami menerima dengan penuh sukacita dan kebanggaan titipan sembah kasih dari Nyi Ratu Kertanegara. Semoga bunga ini dapat tumbuh berkembang di Taman Hati Pesanggerahan baru, bumi yang masih basah, bumi Majapahit baru, berkata Ki Sandikala yang dapat memaknai arti hiasan ucapan pendeta Gunakara sebagai arti perjodohan antara Raden Wijaya dengan Putri Gayatri. Demikianlah suasana penuh kegembiraan di atas pendopo benteng Tanah Galuh itu semakin bertambah meriah ketika perjamuan datang menyempurnakan kehadiran pertemuan keluarga ini. Sementara itu, kehangatan cahaya matahari sudah semakin menjauhi bumi, menjauhi rumput hijau yang terbentang di halaman muka benteng Tanah Ujung Galuh. Kalian adalah orang termuda di atas tanah baru ini. Kalian akan lebih lama dari kami memandang cakrawala langit bumi Majapahit, berkata Maesa Amping kepada Gajah Mada
Adityawarman dan Jayanegara ketika mereka tengah merapat di tepian Kalimas menginjak tanah di seberang. Kayu papan lantai pendopoku sudah tidak sabaran menunggu kedatangan kalian malam ini, berkata Raden Wijaya kepada rombongan iring-iringan yang terpecah karena terbagi dalam beberapa kelompok. Putri Gayatri bersama Pendeta Gunakara ikut Ki Sandikala langsung ke pesanggerahannya. Sementara itu Nyi Nari Ratih bersama Gajah Mada, Adityawarman dan Jayanegara ikut bersama Maesa Amping. Nampaknya ketiga bocah itu sudah tidak bisa lagi dipisahkan. Dan akhirnya sang senja perlahan menarik kerai bumi. Perlahan sang malam telah mulai mengembangkan layar hitamnya, memenuhi panggung bumi Majapahit dalam warna malamnya. Kita terlahir sebagai para kesatria penjaga bumi pertiwi, dan kita tidak akan pernah sedikit pun berbagi kekayaan kepada siapapun bangsa asing, berkata Ki Sandikala di malam itu di pendopo pesanggerahan Raden Wijaya. Hadir di pendopo pesanggerahan Raden Wijaya beberapa tokoh bumi Majapahit selain Ki Sandikala dan tentunya Raden Wijaya, antara lain Mahesa Amping, Gajah Pagon, Ki Sukasrana, Argalanang dan Ranggalawe. Mereka nampaknya tengah mempersiapkan rencana yang menyangkut kedatangan armada besar pasukan Mongolia yang sebentar lagi akan berlabuh di bandar Tanah Ujung Galuh. Besok kita sebarkan kabar tentang hari upacara perkawinan antara Raden Wijaya dan Putri Gayatri. Kabar ini akan menjadikan para penguasa Kediri untuk sementara merasa aman. Tidak ada amuk rubuh dari pihak Raden Wijaya. Kita sebarkan undangan hari perkawinan itu di saat menjelang berakhirnya musim angin barat laut, 2 kali bulan purnama lagi, berkata kembali Ki Sandikala sambil merinci beberapa usulan rencananya. Sebuah rencana yang gemilang, mengusir anjing dengan membawa armada serigala, dan kita hanya perlu beberapa obor untuk mengusir para serigala yang kelelahan, berkata Ranggalawe memuji siasat perang dari Ki Sandikala. Kita perlu mengajak beberapa kerabat kita di beberapa padepokan yang dapat kita yakini kesetiaannya, berkata Maesa Amping memberikan sebuah saran. Yang pasti para cantrik padepokan Brajaseta pasti akan berada di belakang kita, berkata Ki Sandikala sambil bercerita beberapa waktu yang lewat pernah bertemu dengan guru ketua dari Padepokan Bajraseta yang tidak lain adalah Mahesa Mukti. Siapa yang akan siap berada di Tanah Ujung Galuh ini? Bertanya Raden Wijaya sambil menyapu pandangannya ke semua sahabatnya yang ada di pendopo pesanggerahan itu. Tuanku Raden Wijaya harus ikut dalam penyerangan ke Kediri agar pihak pasukan Mongolia tidak mencium rencana kita. Biarlah aku menunjuk diriku sendiri yang tetap tinggal di Tanah Ujung Galuh sebagai obor yang akan memaksa para serigala menjauh, berkata Ki Sandikala sambil tersenyum, dan sepertinya semua yang ada di pendopo pesanggerahan itu menyetujuinya. Aku dan Gajah Pagon dalam waktu dekat ini akan menemui beberapa ketua padepokan di Singasari. Mudah-mudahan mereka dapat membantu kita, berkata Maesa Amping menawarkan dirinya menjadi utusan Raden Wijaya menemui beberapa ketua padepokan besar di Singasari. Demikianlah para tokoh bumi Majapahit itu masih terus menyempurnakan rencana mereka merebut kembali kekuasaan tanah Jawa yang kini berada di tangan Raja Jayakatwang. Mereka akan menggunakan pasukan besar Mongolia yang sudah diakui kekuatannya di hampir seluruh penjuru dunia sebagai garda depan yang akan melumat habis kekuatan Kediri. Sementara itu, setengah pasukan cadangan Raden Wijaya tetap menunggu di bandar Ujung Galuh. Sementara itu sang Dewi Malam telah rebah di barat cakrawala langit. Temaram warna kuning cahayanya
menerangi ujung-ujung daun pohon majat tua di sisi sebuah gardu ronda di bumi Majapahit yang sebagian penghuninya sudah banyak yang terlelap tidur bersama mimpinya. Sang fajar pagi itu bersinar cerah, memutihkan tanah lapang di ujung timur bumi Majapahit. Di tanah lapang itu telah berkumpul para lelaki, baik mereka yang berasal dari Madura maupun para cantrik dari Padepokan Teratai Putih. Ki Sandikala dan Putut Prastawa bersama Menak Koncar dan Menak Jinggo terlihat juga ada bersama mereka. Ki Sandikala telah membagi orang-orang di tanah lapang itu menjadi 3 kelompok. Masing-masing kelompok berada dalam satu pimpinan. Putut Prastawa, Menak Koncar, dan Menak Jinggo masing-masing telah ditunjuk oleh Ki Sandikala untuk menjadi pemimpin dari kelompok-kelompok itu. Sementara itu di Padukuhan Tanah Ujung Galuh juga pagi itu terlihat beberapa prajurit sepertinya telah disiagakan menjaga padukuhan itu. Ternyata Raden Wijaya sangat memperhatikan keamanan dan keselamatan warga padukuhan itu. Mungkin beliau tidak ingin apa yang telah terjadi di Tanah Remang juga menimpa para warga padukuhan Tanah Ujung Galuh, terutama para wanitanya. Ada sebuah kabar bahwa para prajurit Mongol sangat liar, terutama bila melihat kaum wanita. Perang memang akan membawa sebuah penderitaan, baik yang menang apalagi yang kalah. Tugas kita dalam perang ini adalah membawa peperangan tanpa penderitaan yang banyak. Jalur sungai mungkin adalah jalan yang paling aman, membawa pasukan besar prajurit Mongol menuju Kediri, berkata Raden Wijaya kepada Maesa Amping dan Gajah Pagon yang akan tengah berangkat mencari dukungan ke berbagai padepokan yang ada di bumi Singasari.